Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang Bapak Ibu hebat. Pada kesempatan hari ini saya akan mempraktekkan tugas dari CGP Angkatan 9, yaitu demonstrasi kontekstual, di mana pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan sebagai observer untuk kegiatan demonstrasi kontekstual, yaitu tentang supervisi coaching. Pada kesempatan ini saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan hebat saya, yaitu Bu Dewi Prajaningrum yang pada kesempatan siang hari ini sebagai coach, dan rekan saya yang ganteng dan begitu selalu bersemangat, Pak David Indarto. Untuk itu langsung saja, sebagai kesempatan pertama saya akan mengadakan percakapan kegiatan atau coaching dengan beliaunya Bapak David Indarto. Selamat Siap. siang Pak David Indarto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Andri. Tetap semangat Pak David. Ya Pak, semangat selalu. Sebelumnya terima kasih untuk waktunya, untuk bawahnya. Bagaimana kabarnya untuk siang hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana juga kabarnya untuk Pak Andri? Alhamdulillah sesuai keadaan apa yang sedang lihat, kita alhamdulillah masih diberi kesehatan pada sampai dengan siang hari ini. Sebelumnya Pak David hari ini akan melaksanakan coaching ya? Iya Bapak. Dengan Bu Dewi Praja sebagai coach. Iya Pak. Ya. Dan nanti pada saat kegiatan coaching antara coach dan coach juga akan saya nanti untuk sebelumnya boleh saya untuk mengajukan nanti beberapa pertanyaan. Boleh Bapak. Ya. Sebelumnya sebelum melakukan proses coaching, ada sekitarnya saya bicarakan dengan Pak David. Ya nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachingnya akan saya amati dan akan saya nilai dengan rubrik nilai coaching seperti apakah sesuai dengan alur kita atau belum, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sebagai kata kuncinya dan yang disampaikan kepada coaching, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachingnya apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Pak David nanti sampaikan. Jangan lupa Pak, ya harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan proses observasi, ada sedikit yang saya tanyakan. Boleh ya Pak ya? Iya Bapak, boleh Bapak. Untuk yang pertama, kompetensi apakah yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching pada siang hari ini Pak David? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching Bapak. Ya, yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, jadi pada kesempatan ini Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti yang terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan berbobot. Gitu ya diantaranya Pak ya? Iya Bapak. Oke, dari ketiganya tersebut kira-kira yang lebih spesifik yang ingin Pak David kembangkan itu yang mana ya Pak David ya? Mungkin untuk lebih spesifiknya, saya ingin kembangkan itu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach Bapak. Oke, berarti ada 2 ya Pak yang akan Pak David kembangkan. Yang spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari situ kira-kira indikator yang seperti apa, yang ketercapaiannya itu seperti apa ya Pak David yang ingin, ketercapaiannya seperti apa Pak David? Saya rasa itu ketercapaiannya yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan dilakukan ini nanti adalah
Saya ingin Coach itu mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kemudian Coach juga tahu bagaimana cara-cara menyelesaikannya. Kemudian dengan mengetahui langkah-langkah permasalahan tersebut, Bapak. Oke, baik. Jadi Pak David, indikator kecerdasannya pada saat Coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Baik, ya. Terima kasih untuk jawabannya Pak David. Untuk itu silakan Pak David melakukan proses coaching. Semoga berjalan baik dan lancar, dan nantinya dalam obrolan tersebut merupakan obrolan yang berkualitas dan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Pak David. Nanti kita sambung lagi, dan di sini saya akan melakukan observasi tentang apa yang Pak David lakukan, dan setelah itu nanti kita akan berusaha pas coaching akan saya ajukan beberapa pertanyaan lagi. Silakan Pak David. Siap Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak David. Selamat siang Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak David, bolehkah saya meminta waktunya? Saya ingin bercerita ini Pak terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Oh, tentu saja boleh Bu. Kebetulan pekerjaan saya juga sudah selesai. Kita bisa ngobrol via daring ya Bu ya. Ya, terima kasih ya Pak David ya, karena sudah meluangkan waktunya untuk kita ngobrol bersama gitu. Maaf mengganggu loh Pak David. Tidak mengganggu Bu Dewi, santai saja. Ngomong-ngomong ada apa ya Bu ya? Kelihatannya serius sekali. Iya nih Pak David, belakangan ini saya tuh resah sekali gitu Pak, dan ingin mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Baiklah Bu Dewi, melalui obrolan secara daring ini, semoga saya bisa membantu Ibu dalam menemukan solusi atas keresahan dan permasalahan yang Ibu hadapi. Nah Bu Dewi, coba minta tolong ceritakan apa yang membuat Ibu resah untuk saat ini. Iya Pak David, jadi yang membuat saya resah itu gini Pak, kemarin kan saya mendapat teguran gitu dari kepala sekolah terkait ketidakkonsistenan saya dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas gitu. Ketidakkonsistenan seperti apa yang Ibu lakukan sampai Bu Dewi ditegur oleh kepala sekolah? Coba minta tolong untuk dijelaskan kejadiannya. Iya Pak David, jadi kemarin kan saya dipanggil ke ruang kepala sekolah gitu, kemudian beliau menegur saya terkait dengan ketidakkonsistenan saya dalam melakukan pembelajaran berdiferensi di kelas gitu. Padahal selama ini saya sudah berupaya untuk melakukan pembelajaran semaksimal yang saya bisa gitu Pak. Gitu. Memangnya menurut Bu Dewi apa yang membuat Ibu tidak konsisten dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu? Iya, jadi gini Pak David, sebenarnya saya ada alasan kenapa pembelajaran berdiferensiasi itu tidak bisa berjalan secara konsisten gitu. Sebenarnya bukan tanpa alasan ya Pak ya. Jadi beberapa kali memang saya tidak bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas karena tiba-tiba itu ada informasi untuk rapat seperti itu, sehingga saya harus mempersiapkan administrasi yang akan digunakan nanti untuk rapat, sehingga memang pembelajaran itu saya ubah, yang awalnya sudah saya rencanakan berdiferensiasi itu saya ubah ke klasikal gitu, supaya lebih mudah dalam mengkondisikan anak. Kemudian juga nanti ketika sudah selesai pembelajaran, saya beres-beresnya juga lebih cepat gitu, Pak. Oh, begitu. Menurut Bu Dewi, apakah alasan Bu Dewi itu dibenarkan? Ya, sebenarnya saya sadar sih Pak David kalau apa yang saya lakukan itu salah gitu. Seharusnya saya harus berupaya untuk tetap mementingkan murid gitu supaya semua kebutuhan murid untuk pembelajaran itu bisa tercapai, dan juga dalam rapat-rapat yang mendadak saya juga harus bisa memanajemen waktu dengan baik, seharusnya gitu Pak David. Betul sekali Bu Dewi, apabila ada yang salah memang harus ditegur. Apalagi kita sebagai guru harus bisa profesional ya. Lalu apa yang menjadi keresahan Bu Dewi? Iya, betul sekali, Bu Reni. Seharusnya saya harus bisa, harus bisa profesional gitu. Nah, yang menjadi keresahan saya adalah, saya itu tidak enak dengan kepala sekolah gitu, Pak David. Karena kan, saya tuh kemarin tuh merasa, tidak terima ketika ditegur sama beliau gitu. Kemudian, padahal kan saya punya alasan ya, dalam melaksanakan
ketidakkonsistenan itu gitu, Pak. Oh begitu, karena tidak konsistenan Bu Dewi dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi, jadi Bu Dewi ditegur kepala sekolah dan Bu Dewi resah. Nah, sebab Iya teguran kepala begitu. sekolah kurang diterima karena adanya alasan dibalik keterlambatan tersebut ya. Jadi menurut Bu Dewi bagaimana dengan sikap Ibu seperti itu? Saya sadar kalau sikap itu salah Pak David, dan seharusnya saya itu menerima apa yang menjadi, teguran dari kepala sekolah seperti itu. Tetapi kemarin saya terlalu terbawa emosi, sehingga saya bingung dan, eee, merasa tidak terima gitu, Pak. Kalau begitu, kira-kira yang akan Ibu Dewi lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Ibu Dewi itu apa? Nah, untuk rencananya itu saya ke depan mau minta maaf, Pak. Ini tentunya akan saya lakukan dalam waktu dekat gitu ya, Pak, ya, supaya, hubungan saya dengan kepala sekolah itu nantinya tidak canggung gitu dan, hubungan kami tetap baik ke depannya, seperti itu. Lalu bagaimana Ibu akan memperbaiki masalah ketidakkonsistenan itu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Nah, itu yang buat saya bingung, Pak David, bagaimana saya bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi secara konsisten gitu. Menurut Bu Dewi, apa kekuatan yang Bu Dewi miliki untuk mengatasi keduanya? Kalau saya merasa saya harus melakukan itu, Pak, refleksi dan juga mungkin melibatkan, rekan sejawat dalam hal ini, supaya ke depan itu bisa lebih membantu saya dalam mengontrol, proses pembelajaran gitu. Kan kalau semisal diingatkan sesama teman mungkin lebih nyaman daripada kita langsung ditegur oleh atasan gitu ya, Pak David ya? Nah, sangat bagus sekali Bu, solusi yang akan Bu Dewi lakukan. Sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Bu Dewi hadapi. Namun, saran saya Bu Dewi juga jangan lupa memberikan apresiasi untuk teman Bu Dewi ya. Iya Pak David, betul, yang Bapak katakan. Saya juga memikirkan tentang hal itu, dan saya juga mengucapkan terima kasih sama Pak David nih, karena pada siang hari ini Pak David, berkenan untuk menemani saya ngobrol gitu, Pak. Syukurlah Bu Dewi kalau Ibu sudah merasa lega. Lalu dari apa yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tadi? Untuk komitmen saya pertama akan, melakukan permohonan maaf kepada pihak kepala sekolah untuk, memperbaiki hubungan, yang kemarin mungkin saya sempat ditegur seperti itu. Kemudian, saya juga akan, lebih berupaya untuk konsisten dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ke depannya, supaya anak-anak, di kelas juga kebutuhannya bisa terpenuhi dengan baik, seperti itu, Pak. Nah, itu ide yang sangat bagus sekali Bu Dewi. Semoga dapat segera terrealisasikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa resah itu. Amin. Terima kasih ya Pak David ya sudah, meluangkan waktunya untuk mendengar keluh kesah saya terkait dengan, masalah yang saya hadapi saat ini. Ya, amin ya robbal alamin. Sama-sama Bu Dewi. Baik, terima kasih Pak David, kalau gitu saya permisi dulu ya Pak David ya. Monggo Bu Dewi silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak David yang telah melakukan proses coaching dengan Bu Dewi sebagaimana Pak David sebagai coach. Baik, setelah apa yang Pak David tadi kerjakan, saya berusaha mengamati dan dari sini saya ingin sedikit berbincang dengan Pak David lagi, Pak David. Siap Bapak. Oke, baik. Bagaimana tadi hasil coachingnya? Berjalan lancarkah atau ada suatu kendala? Alhamdulillah Bapak, tadi sudah berjalan lancar dan berjalan dengan sangat baik Bapak. Ya, alhamdulillah. Nah, baik, untuk ini setelah melakukan observasi sama coach tadi, ada sedikit pertanyaan untuk Pak David yang saya tanyakan. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan dari pada saat coaching terkait indikator keterjemahan tadi, Pak David? Tadi selama coaching, saya sudah melakukan dengan alur tirta Bapak, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab,
kemudian saya juga menggali potensi dari Koji tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya, Bapak. Oke, baik. Jadi sudah berhasil ya Pak, sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan buat Pak David tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menyenangkan tujuan yang pertama kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi tentang apa persoalan yang sudah dihadapi oleh coaching, kemudian sudah mengarahkan coaching juga untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan tadi Pak David juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Pak David dengan coachnya juga, sudah terlihat fokus terhadap coachnya. Arahnya di situ berarti Pak David sudah ada present atau kehadiran penuh, kemudian Pak David juga dengan mendengarkan aktif. Dan tentunya Pak David tadi juga mengajukan pertanyaan yang berbobot sekali, bagus sekali, luar biasa. Apa yang sudah pastikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Pak David sukses ke depannya dan diberi kemudahan. Dan oh ya, satu lagi Pak David, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Pak David kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini Pak David? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan kembali yaitu tentang saya ingin mendalami atau memahami alur Tirta lagi, Bapak, untuk melakukan coaching supaya coaching yang saya lakukan selanjutnya akan mendapatkan kesan yang lebih bermakna dan coaching yang lebih berkualitas, Bapak. Oke, luar biasa lah itu Pak David ya. Berarti akan lebih lagi mendalami dan memahami tentang alur Tirta dengan harapan lebih baik lagi ke depan dalam melakukan proses coaching tadi ya. Sekali lagi terima kasih untuk Pak David telah melakukan sesi ini tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Dan setelah ini saya mohon diri dan saya akhiri. Untuk waktunya terima kasih sekali Pak David, semangat terus dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Iya, Bapak. Dan kedepannya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Landri. Siap.